Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Kurnia Dewi, mahasiswa semester 4 jurusan Siasat Syariah STAIN Bengkalis. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama yaitu kritik dan saran saya tentang percepatan pembangunan infrastruktur di desa setempat yang saya tinggali, yaitu Desa Wonosari. Di sini menurut saya dalam segi infrastruktur di desa setempat yang saya tinggali, yaitu Desa Wonosari. Di sini menurut saya dalam segi infrastruktur di Desa Wonosari masih sangat minim, dari mulai pembangunan jalannya hingga dalam menanggulangi banjir saat musim hujan. Di desa kami masih banyak sekali jalan yang pecah-pecah atau tidak layak untuk dilewati masyarakat, bahkan ada jalan yang patah. Saya rasa itu sudah sangat lama, sejak beberapa tahun yang lalu lah, dan masih belum diperbaiki hingga saat ini. Kemudian di desa kami itu sering terjadi banjir saat musim hujan. Saya rasa itu karena pembangunan gotnya yang kurang maksimal, sehingga membuat banyak lumpur-lumpur yang tersangkut, ataupun daerah kami itu rendah gitu. Jadi pembangunan gotnya itu harusnya lebih tinggi gitu. Jadi kami tidak terkena banjir gitu. Jadi pas saat hujan, air yang dari got itu tidak turun ke perumahan kami gitu. Nah, kalau untuk infrastruktur seperti itu, dan juga ada beberapa sekolah dasar di tempat kami itu yang sangat-sangat jauh dari layak menurut saya, karena pembangunannya tuh sangat-sangat membuat anak-anak di desa kami itu tidak tertarik untuk bersekolah di sekolah dasar di situ. Sedangkan menurut saya sekolah-sekolah yang ada di kota yang lainnya itu sering dibangun gitu, sedangkan di tempat kami itu halamannya saja sebagiannya masih tanah gitu. Ya, menurut saya pemerintah itu harus lebih cepat tanggap dalam mendengar usulan-usulan masyarakat, seperti pembangunan jalan ini, kemudian pembangunan sekolah dasar, dan juga dalam menanggulangi banjir di desa kami. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan pemerintah di Bengkalis ini. Menurut saya pelayanan pemerintah di Bengkalis ini sudah cukup baik. Cuman kalau menurut saya dulu itu Bengkalis itu sempat dinyatakan sebagai kota kecil terbersih di Indonesia, dan sekarang kita sudah jarang mendengar sebutan itu lagi kepada Bengkalis gitu. Kalau menurut saya semakin kesini semakin kotor daerah perkotaannya, tepian jalannya itu masih banyak sampah yang menumpuk sekitar di siang hari atau sore hari gitu, masih banyak. Jadi menurut saya untuk dinas terkaitnya, yaitu dinas kebersihan, untuk lebih memperhatikan atau lebih peduli akan hal itu, supaya kita Bengkalis ini tetap menjadi kota kecil terbersih se-Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Menurut saya setelah COVID-19, masyarakat Bengkalis sedikit demi sedikit mampu memulihkan ekonomi, walaupun tidak sepenuhnya. Dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Bengkalis ini
mata pencahariannya itu lebih banyak kepada pedagang. Semenjak COVID-19 dan diberikan kebijakan PSBB membuat masyarakat Bengkalis ini susah untuk melakukan aktivitas di luar dan sangat mempengaruhi para pedagang yang ada di Bengkalis ini. Selain berdagang, mungkin ada juga nelayan atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang memang sangat banyak dilakukan di luar ruangan. Jadi setelah diberikan kebijakan PSBB itu mempengaruhi masyarakat Bengkalis dan pastinya akan mempengaruhi perekonomian yang ada di Bengkalis ini. Dan setelah COVID-19 mereda seperti sekarang ini, dan kebijakan PSBB itu mempengaruhi masyarakat Bengkalis dan pastinya akan mempengaruhi perekonomian yang ada di Bengkalis ini. Dan setelah COVID-19 mereda seperti sekarang ini, menurut saya masyarakat Bengkalis sudah mulai bisa mampu memulihkan ekonomi walaupun belum sepenuhnya pulih seperti saat sebelum COVID dulu. Dan perekonomian Bengkalis ini akan menjadi lebih baik dan itu menjadi harapan semua masyarakat Bengkalis, bahkan harapan semua bahkan daerah-daerah yang ada di luar Bengkalis juga. Harapan masyarakat Indonesia setelah COVID-19 ini bisa memulihkan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Baiklah, sekian tanggapan, kritik, dan saran saya untuk menjawab soal ujian akhir semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.